Ya, ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia bilang, barang siapa malam yaduk, barang siapa yang tidak merasakan, tidak menelan pahitnya, hinanya, pahitnya, susahnya menuntut ilmu, sa'atan, sesaat, sekejap. Kalau dia tidak mau merasakan pahitnya, pedihnya, sakitnya, susahnya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan kebodohan seumur hidupnya. Itulah yang yakni, dan sebagian hukama, para orang yang bijak dan ulama berkata, man lam yahtamil, siapa yang nggak kuat, nggak tahan, dia nggak kuat, nggak tahan dengan apa? Dengan hinanya, dengan pedihnya, dengan susahnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan semua. Nah, ini dari itu disimpulkan bahwasanya orang menuntut ilmu itu nggak ada yang enak. Yakni al-ilm hada laisal warasa lil aba lil a'ma. Warisan ilmu itu bukan diwariskan melalui orang tua atau melalui dari paman. Dah. Laisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak ada. Dan ilmu itu didapatkan bukan dengan garis keturunan. Laisa bil aba, ya, bukan dengan dari ayah. Ente punya aba ulama, ente punya kakek ulama. Kenapa? Karena beliau-beliau belajar. Ente kalau nggak belajar nggak bisa jadi ulama, gitu. Nah, dan belajar itu dari Imam Syafi'i, ente harus telan pahitnya, susahnya. Berarti apa? Maksudnya beliau itu orang taklim, orang menuntut ilmu itu susah, capek, payah, susah payah. Jadi kalau nggak mau susah payah, kalau ente tidak mau menelan itu, nggak mau menelan susahnya, capeknya, payahnya, pahitnya, hinanya menuntut ilmu, ya ente bakal bodoh. Ya ente menelan bodoh. Kalau ente nggak kuat, nggak tahan banting dengan hinanya, dengan susahnya menuntut ilmu, ya ente akan menanggung hinanya bodoh itu seumur hidupnya ente. Itu hayat abada, selama-lamanya. Jadi pilih. Ibarat kata ente minum obat itu pahit, tapi hanya sesaat. Ente minum obat kan sesaat. Nah, tetapi ente akan merasakan kesembuhan yang kesembuhan setelah ente minum obat yang pahit itu, kesembuhan yang ente rasakan itu lebih lama daripada ente waktu saat meminum obat tersebut. Yakni menuntut ilmu itu nggak ada, orang menuntut ilmu enak itu nggak ada, orang menuntut ilmu enak nggak ada. Al-Imam Syafi'i dulu, ya, beliau itu orang susah, orang miskin. Beliau tidak punya uang, orang tuanya nggak punya uang. Untuk apa? Untuk membeli waktu itu kertasnya itu pakai kulit. Akhirnya apa? Beliau keliling untuk apa? Beliau berkeliling untuk mencari tulang-tulang onta, tulang-tulang kambing, dan beliau nulis di tulang onta, tulang kambing. Saking dalam ketiadaan harta, dalam susah aja masih semangat dalam menuntut ilmu. Setelah beliau tulis, beliau taruh di botol penuh. Sampai dalam riwayat dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu kalau tidur begini. Kenapa? Karena ruangan itu penuh semua dengan kitab-kitab dengan tulisan beliau. Susah nggak Imam Syafi'i? Susah. Dalam kitab Al-Gunyah, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan dulu waktu beliau lagi belajar pernah kelaparan. Saking laparnya beliau merangkak. Beliau merangkak untuk apa? Untuk memakan ujung-ujung daun. Waktu lagi nuntut ilmu tuh kelaparan sampai merangkak memakan daunan, makan daun-daun. Terus dalam kitab Indahur Ruwad ala Atba'in Uhad, nah, dalam kitab tersebut dijelaskan ada seorang ulama yang ketika dia menuntut ilmu itu dia harus masuk ke dalam gorong-gorong, yang dimana gorong-gorong itu makin hari makin sempit. Ketika dia keluar dari gorong-gorong itu menuju tempat dia menuntut ilmu, kulit-kulitnya semua terkelupas. Itu perjuangan ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Jadi sama seperti Al-Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Zalaltu taliban, aku hina ketika aku menjadi pencari. Ketika aku menjadi pencari ilmu, aku tuh hina. Sampai Imam Abdullah bin Abbas nggak dikenal ketika berdiri depan pintu selama berhari-hari
diterpa apa namanya angin badai sampai nggak kelihatan wajahnya. Jalautu thaliban, aku hina ketika menuntut ilmu. Fa'azaztu matluban, setelah aku hina, apakah aku akan tetap hina? Tidak. Fa'azaztu matluban, aku kemudian menjadi mulia ketika aku menjadi yang dicari. Ketika aku menjadi pencari ilmu, aku hina. Tapi ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya, aku menjadi mulia. Nggak ada orang ngaji enak tuh. Orang menuntut ilmu itu nggak enak, capek, susah. Dia harus bersusah payah. Tapi itu tadi harus ada ghirrah, semangat, himmah.